Shalom adik-adik remaja. Senang sekali pagi ini Karini bisa menyapa adik-adik secara online. Karini berharap adik-adik semua di dalam keadaan yang happy, yang sukacita, dan juga di dalam keadaan yang sehat. Nah, pagi ini adik-adik kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, dan Karini akan memimpin doa ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah seperti Engkau, Tuhan yang sudah menyertai kami dari hari ke hari selama seminggu ini Tuhan, dan Tuhan boleh memimpin kami di hari ini untuk kami kembali berdiam diri mendengarkan suara Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin kami supaya dalam beberapa menit ke depan kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga mau berkati akan Karini yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan bagi kita hari ini, temanya bagi Karini sangat menarik, yaitu loneliness. Apa artinya loneliness adik-adik? Ya, Karini yakin adik-adik sudah tahu. Arti loneliness artinya itu adalah kesepian. Artinya apa? Artinya kesepian. Nah, siapa yang sering merasa kesepian? Ayo, siapa yang sering merasa kesepian? Ya, tentu kita semua pernah mengalami yang namanya kesepian. Nah, adik-adik, untuk mendasari kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, kita akan membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan. Karini mengajak kita semua membuka dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Karini akan membacakannya bagi kita semua. Adik-adik silakan membaca dari rumah ya. Elia di Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan
Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Ayat 12, dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Adik-adik berbicara tentang loneliness, karena ini mau tanya, siapa yang pernah merasa sendiri? Karena yakin tidak ada dari kita yang tidak pernah merasa kesepian atau mengalami kesendirian. Tentu kita pernah mengalami yang namanya kesendirian. Tinggal di rumah sendiri karena yang lain harus ke pesta. Atau kita duduk di halte sendiri, tidak ada yang menemani. Ya, itu kesendirian. Tetapi adik-adik, loneliness di sini, kesepian yang Karini maksud di sini, bukan sekedar kesepian yang karena tidak ada orang yang menemani, atau kesendirian karena kita sendiri, tidak ada orang di samping kiri dan kanan. Bukan hanya itu adik-adik, tapi kesendirian di sini artinya ada perasaan hampa, ada perasaan terisolasi, atau ada perasaan merasa tidak, hidup ini kok tidak ada orang yang memahami ya. Tidak ada orang yang memahami karena yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Merasa kecewa, terus kita merasa sendiri, harapan-harapan kita tidak tercapai ya. Itu yang dimaksud Karini hari ini, yaitu tentang loneliness ya. Adik-adik, kalau loneliness itu ya, kesepian itu tidak dikelola dengan baik, itu sangat berbahaya ya. Orang yang loneliness, dia akan bisa merasa putus asa, dia akan bisa merasa tidak berharga, dia akan merasa depresi. Bahkan orang yang tidak kelola kesendiriannya dengan baik, dia akan merasa depresi. Bahkan yang lebih buruk lagi adik-adik, orang itu bisa bunuh diri. Dan jadi sangat berbahaya kalau loneliness itu tidak dikelola dengan baik. Nah, apalagi adik-adik, karena ini ingat zaman sekarang ya, di zaman perkembangan teknologi ya, kita tuh punya teman yang banyak bisa sampai 1000, bisa sampai 500-an. Tapi di mana? Di dalam dunia maya. Di IG kita punya follower banyak, bisa sampai 1000 ya. Di WA kita berteman dengan banyak orang, di Facebook kita punya banyak teman, bisa sampai 2000-an orang ya. Tapi kita masih bisa merasa sendiri ya. Kita masih bisa merasa sendiri. Orang yang banyak, teman yang banyak di dalam dunia maya kadang tidak menjamin kita bisa keluar dari perasaan kesepian atau loneliness. Nah, jadi adik-adik, siapapun kita bisa merasakan yang namanya kesepian, walaupun kita punya begitu banyak teman ya. Nah, bahkan pendeta, nabi sekalipun bisa merasakan yang namanya loneliness. Contohnya adik-adik, yaitu Nabi Elia yang kita baca pada pagi hari ini dari bagian firman Tuhan ini. Nah, adik-adik, menarik sekali karena ini ingin berbagi tentang Elia. Adik-adik, kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya ya, adik-adik akan mendapatkan Elia ini adalah salah seorang ya, nabi yang sangat-sangat berani ya. Bayangkan adik-adik ya, Elia ini pernah menantang nabi-nabi Baal ya. Dia menantang mereka untuk berkompetensi dengan nabi-nabi Baal untuk memanggil Allah siapa yang paling hebat ya.
Dan maksud dia adalah dia mau menunjukkan kepada umat siapa Allah yang kita sembah. Jadi waktu itu adik-adik dia pernah membuat sebuah kompetensi. Dia menyuruh nabi-nabi Baal yang sekitar 450-an nabi untuk ayo kalian panggil Allah kalian. Coba mereka panggil Allah mereka sampai dengan cara yang luar biasa, tetapi tidak dijawab. Nah, dalam kondisi itu adik-adik, Elia mengejek-ejek Nabi Baal. Dia bilang, ayo panggil Allah kalian lebih keras lagi ya. Mungkin dia lagi tidur, mungkin dia lagi ada urusan, mungkin dia lagi sibuk, coba kalian panggil lagi. Dan akhirnya adik-adik, ketika nabi-nabi Baal ini berusaha memanggil Allah mereka, tidak terjadi apa-apa. Dan akhirnya mereka kalah. Karena ketika Elia memanggil Allah, Allah itu datang. Nah, adik-adik bisa membaca di dalam ayat sebelumnya. Dan akhirnya adik-adik, Nabi Baal ini kalah. Dan karena mereka kalah, maka Elia membunuh mereka, yang memerintahkan untuk membunuh 450 Nabi Baal ini. Nah, bayangkan adik-adik, sedemikian beraninya Nabi Elia. Nah, adik-adik, setelah Raja Ahab, yang pada saat itu adalah raja, ya, dia memberitahukan kepada istrinya Isabel bahwa Elia ini telah membunuh 450 Nabi Baal. Maka begitu murkanya Isabel sampai dia mengatakan bahwa aku bersumpah bahwa besok aku akan membunuh engkau, hai Elia. Adik-adik, kisah Elia yang awalnya begitu berani itu bertolak belakang dengan peristiwa hidupnya sekarang ketika kita baca di dalam ayat ini. Elia yang tadinya sangat berani tiba-tiba mendengar apa yang dikatakan oleh Isabel, istri dari Ahab ini. Dia penuh dengan ketakutan adik-adik. Dia takut sekali karena pada saat itu Isabel juga sudah membunuh nabi-nabi yang lain. Karena ketakutan itu adik-adik, Elia karena sudah penuh ketakutan, gentar, yang tadinya berani berbalik berapa derajat, dia takut. Akhirnya adik-adik, dia memutuskan untuk pergi jauh dari Isabel. Dia pergi, dikatakan, Alkitab katakan, dia pergi ke padang gurun. Ya, bagi Elia, tempat padang gurun itu mungkinlah tempat yang tepat. Bahkan adik-adik, karena saking takutnya, Elia ini pergi menjauh, sangat jauh. Alkitab mengatakan dia berjalan sehari perjalanan. Nah, ini cukup jauh adik-adik ya, bukan kayak sekarang kita bisa pakai motor, tinggal gas motor jalan ya. Ini Elia jalan kaki sehari, saking takut adik-adik. Karena ini bayangkan ya, kalau kayak jangankan mau dibunuh ya, tapi kalau kita jalan tiba-tiba ketemu anjing yang galak dan ingin kejar kita, wah, karena yakin itu yang tadinya tidak kuat lari juga pasti akan lari sekuat-kuatnya. Mau naik tembok, pagar pasti bisa berani, ya pasti bisa naik karena takut. Nah, ini juga yang dialami oleh Elia. Karena takut adik-adik, dia pergi menjauh dari Isabel, tempat yang sunyi ya. Dan di sana di padang gurun itu adik-adik, dalam perjalanan pun dia tidak makan sama sekali. Kenapa? Karena takut ya. Dia takut sekali. Sampai di padang gurun adik-adik ya, dia duduk di bawah pohon ara. Adik-adik bisa bayangkan ya, ini dia bukan saja lari ya, tapi dia penuh ketakutan. Disitulah adik-adik, di padang gurun itulah, di bawah pohon arar itulah Elia merasakan loneliness. Elia merasakan kesepian ya. Bukan saja karena tidak ada orang di sana adik-adik ya. Bukan saja dia sendiri, bukan saja tentang dia sendiri di sana, tetapi karena di dalam hatinya dia merasa hampa. Dia merasa sepertinya tidak ada yang menolong dia, tidak ada yang mempedulikan dia, bahkan teman-temannya juga sudah dibunuh. Dia sangat-sangat ketakutan, dia merasa sangat-sangat kesepian. Adik-adik pernah merasakan hal yang seperti Elia rasakan? Dia sepi, kesepian sekali. Dan di dalam kesepian, kesendirian itu adik-adik,
Dia bahkan tidak punya selera untuk makan. Dia sudah tidak berpikir untuk makan, badannya mungkin sudah lemas. Dia hanya butuh menyandarkan diri. Dia mungkin tidur tapi hatinya tuk tak takut, adik-adik. Nah, di dalam kesendirian itu adik-adik, yang menarik di situ ya, adik-adik perhatikan, tiba-tiba malaikat datang. Allah mengutus malaikat datang dan memberikan dia makan, adik-adik. Kasih dia makan, mempersiapkan dia makan, bahkan malaikat memaksa Elia untuk ayo makan supaya kamu kuat ya. Adik-adik bayangkan ya, orang kalau Elia ini sudah mengalami yang namanya depresi ya. Orang kalau depresi itu bisa sampai tidak mau makan. Kenapa? Karena dia pikiran terus. Nah, Elia merasakan hal yang sama. Sampai Allah mengutus malaikat untuk datang memberikan dia makan. Bahkan malaikat memaksa 2 kali, ayo bangun dan makan. Ya. Nah, di situ adik-adik lihat ayat yang keempat, bahkan Elia sempat mengatakan begini, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, ya ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Adik-adik pernah lihat di dalam loneliness itu, Elia merasa putus asa. Elia merasa tidak berharga. Elia merasa sepertinya ingin menyerah. Ya, di dalam loneliness itu, di dalam kesepian itu, dia merasa di mana Tuhan? Gitu ya. Kok bahkan dia juga merasa, kok Tuhan di mana ya? Dulu Tuhan bisa menolong saya. Sekarang Tuhan di mana? Kuasa Tuhan kok tidak bekerja di dalam saya, menyelamatkan saya? Kok Tuhan biarkan peristiwa ini terjadi? Jadi betul-betul merasa sangat-sangat putus asa, dan bahkan adik-adik dia mengatakan dia seperti mau mati rasanya. Nah, kemudian Tuhan mengutus malaikat sehingga adik-adik dia kuat lagi. Nah, adik-adik perhatikan, ketika kita merasa kesepian, kita bisa saja merasakan perasaan-perasaan yang negatif. Kita mungkin merasa putus asa. Kita bisa saja merasa tidak ada harapan. Kita bisa saja merasa Tuhan di mana, ya. Misalnya seperti ini adik-adik. Mungkin di sekolah, ya mungkin di sekolah kita melihat ada begitu teman-teman kita yang punya banyak teman, ya, punya banyak teman, tapi kok kita cuman temannya hanya 1, hanya 2. Kadang kita berpikir, kenapa ya saya tidak punya teman banyak? Ya mungkin kemudian kita merasa diri kita tidak berharga, ya. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita merasa sepi. Kenapa dia punya teman banyak, kok saya tidak punya kawan banyak? Ya, kita pun tidak punya teman banyak, ya. Atau Karini juga pernah melihat ada anak yang waktu kecil dia ditinggalkan oleh orang tuanya. Bisa jadi karena papanya meninggal waktu dia masih kecil, orang tua atau ibunya meninggal waktu kecil, atau mungkin papanya meninggalkan mamanya waktu dia masih kecil. Ada perasaan yang walaupun di tengah-tengah begitu banyak keluarga, tapi di dalam hatinya ada perasaan yang mengatakan, kok saya tidak punya ayah ya, kok saya dalam masa-masa begini membutuhkan sosok ayah, sosok ibu, kok tidak ada ya. Ada perasaan hampa, ada perasaan sendiri, loneliness. Dan kemudian adik-adik, kalau kita tidak kelola perasaan kesepian kita akan merasa pikiran kita mulai berkembang, pikiran-pikiran negatif mulai muncul. Aduh, kayaknya beta ini sangat berharga ya. Aduh, kayaknya kenapa ya orang lain punya keluarga yang utuh, tapi kok beta sonde ya. Beta kerasa sendiri. Orang lain bisa pergi bersama-sama dengan dia bapak, dia mama lengkap, tapi beta sonde. Tuhan, kenapa sih Tuhan membiarkan beta seperti ini? Mungkin sejauh ini dia bergumul, dia bertanya, kenapa ya Tuhan? Ya, jadi kita mulai berpikir yang negatif di dalam perasaan, di dalam kondisi loneliness. Kita mulai berpikir, Tuhan ini di mana? Kenapa nih Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan biarkan ambil bem bapak waktu dia masih kecil? Kenapa bem bapak kasih tinggal beta? Dan sebagainya.
Jadi adik-adik, waktu kita merasa loneliness, kita bisa berpikir yang negatif seperti Elia, ya, seperti Elia. Nah, adik-adik, ketika dia sudah makan, dia sudah beristirahat yang cukup, dikatakan dia pergi ke Horeb, ya adik-adik. Dan dia pergi ke Horeb. Horeb itu adalah gunung Allah, ya. Dikatakan dia berjalan 40 hari 40 malam. Wow, perjalanan yang lebih jauh lagi adik-adik. Dan dia berjalan ke gunung Allah. Ya, menarik, di sana dia bermalam di situ. Menariknya adik-adik, waktu dia sampai di gunung Horeb, firman Tuhan datang kepada Elia. Jadi adik-adik perhatikan ya, di dalam dia merasa sendiri itu, dia merasa takut, dia merasa putus asa, dia merasa loneliness itu, Allah tidak pernah meninggalkan dia. Allah kirim malaikat, terus waktu dia di gunung Horeb, Allah datang lagi. Nah, menariknya begini adik-adik, waktu firman Tuhan datang, firman Tuhan bertanya kepada Elia, apa kerjamu di sini, hai Elia? Apa kerjamu di sini? Karena ini berpikir, apakah memang Tuhan ini tidak tahu kalau apa yang sedang dialami oleh Elia, sehingga Tuhan harus bertanya, apa kerjamu di sini, hai Elia? Ya, tapi adik-adik, karena ini yakin kalau Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Jadi ini Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu ya, tetapi karena yakin Allah bertanya supaya Elia tuh mengungkapkan apa yang sedang dia rasakan. Ini hanya pertanyaan supaya ada jawaban dari Elia. Terus adik-adik, ada satu jawaban ayat 10, dia bilang begini, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Wah. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri, seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia mengungkapkan apa yang dia alami, rasakan pada saat itu kepada Allah. Dia mengungkapkan kepada Allah. Nah, ini satu pelajaran penting buat kita adik-adik. Ketika kita merasa loneliness, ketika kita merasa hampa, ketika kita merasa apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan realita, ketika kita merasa seperti Tuhan berdiam diri, ketika tidak ada orang-orang yang bisa mengerti kita, memahami kita, satu hal yang kita bisa lakukan adalah datang kepada Tuhan dan mengungkapkan setiap perasaan kita. Kenapa? Karena Tuhan itu mengerti, Tuhan itu peduli, dan Tuhan itu tahu apa yang kita rasakan. Perhatikan saja Elia, waktu dia lari itu, melarikan diri, bukan berarti Tuhan tidak meninggalkan dia. Bahkan Tuhan kasih dia makan loh, langsung turun makanan dari langit, malaikat bawa dan tinggal kamu makan. Dan Allah tahu, bahkan peduli, bilang kamu harus makan supaya kamu harus bisa jalan 40 hari. Ada Allah di dalam kesendiriannya dia, dalam putus asanya, bahkan mau mati. Ada Allah di sana. Allah tidak pernah meninggalkan dia. Allah tahu apa yang Elia alami. Dan ketika Elia mengungkapkan itu, Tuhan Allah juga berkeinginan dan mau menolong Elia. Dia berespon, dan Allah mengatakan, keluarlah dan berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan. Keluar dan berdiri. Wah, ternyata adik-adik, Tuhan menyuruh Elia untuk keluar dan berdiri. Entah apa yang mau dilakukan. Ternyata di situ dikatakan, terus Tuhan lalu ada angin besar sekali. Angin besar yang kuat, yang bisa membelah gunung. Jadi Elia mungkin wah, ada angin besar ya. Angin besar sekali. Tapi di situ dikatakan dengan angin yang besar tidak ada Tuhan di situ. Kemudian dikatakan lagi di situ datanglah gempa. Yang kedua gempa. Ada gempa yang dahsyat sekali ya. Tapi dikatakan juga di saat terjadi gempa tidak ada Tuhan juga di situ.
Bahkan kemudian yang ketiga di situ dikatakan datanglah api, ya, karena ini membayangkan pasti api yang besar sekali. Tapi tidak ada juga Tuhan di situ. Adik-adik, waktu Elia datang dan bertemu Tuhan, sebenarnya Elia tuh punya harapan yang sangat besar supaya Tuhan menyatakan kuasanya dengan sangat dahsyat untuk menolong Elia, seperti waktu dia membuat kompetensi dengan nabi-nabi Baal, ya, bagaimana Allah menyatakan mujizat yang luar biasa dan kemudian dia menang, ya. Dia berharap Tuhan bisa menolong dia saat itu juga dengan cara yang spektakuler, dengan cara yang luar biasa. Tetapi tidak demikian adik-adik. Tuhan tidak menolong dan menyatakan dirinya lewat hal-hal yang spektakuler, lewat angin besar juga tidak, lewat gempa juga tidak ada Allah di situ, lewat api juga tidak ada Allah di situ. Allah hadir di dalam, di situ adik-adik perhatikan ayat 12, angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi itu adik-adik membayangkan, kita tidak bisa lihat tapi kita bisa merasakan, ya. Kalau kita lagi panas terus ada angin sepoi-sepoi datang, gitu, wow, ya, rasanya tenang, rasanya enak, nyaman. Nah, Allah menunjukkan dirinya di dalam angin sepoi-sepoi. Nah, pertanyaannya bagi dari kali ini buat kita semua, ya, ketika kita berada dalam situasi yang loneliness, ya, mungkin kita juga sering berasa, Tuhan tunjukkan dong cara Tuhan yang luar biasa dalam beta hidup, gitu, ya. Tuhan, beta selalu merasa sendiri, beta hanya dengan beta mama berjuang dalam beta hidup. Cobalah Tuhan tunjukkan cara Tuhan yang luar biasa dalam beta hidup, ya. Tapi kadang Tuhan tidak bekerja demikian adik-adik. Tuhan bisa bekerja dengan cara-cara yang biasa. Misalnya Tuhan kasih opa, Tuhan kasih oma, Tuhan kasih kakak, Tuhan kasih adik. Itu bagian dari pemeliharaan Tuhan, membuat hidup kita berwarna karena ada orang lain di sekitar kita, ya. Itu cara-cara Tuhan. Atau mungkin kita berharap kita punya teman yang banyak sekali, ya. Tapi ternyata Tuhan menyediakan kita sahabat yang mungkin 1-2 orang menjadi teman yang baik, yang saling mendoakan, ya. Atau mungkin di dalam masa-masa pandemik seperti ini kita merasa sepi, Tuhan. Mau Sony bisa ke sekolah, ketemu kawan-kawan, Sony bisa ke gereja juga, hanya bisa lihat online, ya. Ayolah Tuhan, buat kalau bisa pandemik corona nih berhenti, Tuhan. Tuhan hapus supaya kita bisa pergi sekolah, bisa bermain dengan teman-teman. Tetapi tidak demikian adik-adik. Tuhan bisa bekerja dengan cara-cara yang luar biasa, ya. Misalnya kita masih bisa bertemu, bisa saling menguatkan lewat firman Tuhan. Adik-adik juga bisa cari teman-teman 1-2 orang untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Ada teman-teman yang bisa saling sharing, ya. Ada keluarga juga yang bisa menemani kita tiap hari. Itu cara-cara Tuhan buat kita, ya. Jadi Tuhan itu tidak selalu bekerja dengan cara-cara yang spektakuler, tidak. Yang penting adalah adik-adik bagaimana kita merasakan akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Bagaimana kita merasakan Tuhan terus hadir dan menjagai, memelihara kita, dan Dia tidak pernah membuat kita sendiri, ya. Nah, adik-adik, di dalam masa-masa ini juga Karini mau mengajarkan kita, ya. Tentu kita dalam masa-masa pandemik ini kita sulit bertemu dengan teman-teman. Kesendirian tuh selalu ketong alami, ya. Kadang-kadang mungkin Karini juga mau bertanya, kalau ketemu dalam keadaan loneliness, ya, kesepian, kesendirian, apa yang sering adik-adik lakukan kalau kayak aduh jenuh atau capek, yang merasa hampa, apa yang adik-adik lakukan? Ya, bisa dijawab, ya, masing-masing di rumah. Tapi di dalam masa-masa yang teknologi ini, karena ini yakin bahwa biasa ketemu punya cara untuk menghilangkan rasa penat, kesendirian, dan sebagainya adalah pasti kita ambil HP, main TikTok, ya, atau kita nonton YouTube seharian, kita like, komen, ya,
ketong gak naik status, ketong lihat aduh seberapa orang yang komen, ketong komen orang pun status, dan kemudian ketong berharap ya dengan buat begitu ketong terhibur. Ternyata tidak adik-adik, ternyata tidak selamanya ketong ada di depan HP nonton YouTube itu membuat ketong terbebas dari rasa kesendirian. Tidak adik-adik. Kenapa? Karena itu tidak akan bisa memenuhi ketong punya kebutuhan. Satu pribadi yang bisa menolong ketong keluar dari kesendirian yaitu Tuhan Yesus. Makanya adik-adik, Elia datang kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang dialami, Tuhan tahu apa yang dirasakan, dan Tuhan sendiri yang mampu memberikan kedamaian dalam ketong hati saat ketong merasa kesepian. Dia Allah yang mampu memberikan sukacita di dalam ketong hati. Jadi walaupun mungkin ketong sendiri, tapi ketong bisa merasa damai sejahtera. Oleh karena itu adik-adik belajar untuk terus punya waktu yang intim dengan Tuhan. Ketika adik-adik merasa kesepian, kecewa, putus asa, datang kepada Tuhan. Berdoa sama seperti Elia. Mencari Tuhan, mengungkapkan setiap perasaan pada Tuhan. Ya. Dan yang kedua adik-adik, ketika adik-adik merasa kesepian sekarang, adik-adik bisa sesama teman-teman remaja bisa cari 1 atau 2 orang ya yang mungkin bukan sekedar jadi teman chattingan, bukan sekedar chatting, pasang foto, komen, teman TikTok, bukan. Tapi adik-adik bisa temukan 1-2 orang, bisa jadi teman untuk berbagi firman Tuhan, bisa jadi teman untuk sharing waktu merasa kesepian atau merasa punya pergumulan, bisa dibagikan ke teman-teman yang lain supaya adik-adik juga merasa ada orang yang mendukung, bisa saling mendoakan, bisa berbagi firman Tuhan supaya adik-adik tidak merasa sendiri. Ya, karena Tuhan juga bisa mengirim teman-teman, orang-orang untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, itu yang bisa adik-adik lakukan. Yang pertama, ketika merasa loneliness, kesepian, datang pada Tuhan, berdoa, meminta Tuhan menolong adik-adik, membangun relasi dengan Tuhan. Yang kedua, bisa membangun komunitas dengan sesama teman-teman remaja, teman-teman sebaya, untuk saling menguatkan, saling berbagi firman Tuhan satu dengan yang lainnya. Oke adik-adik, semoga firman Tuhan menolong kita semua, dan biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tidak merasa loneliness, tapi kita merasakan kasih dan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Karena akan tutup firman Tuhan di dalam doa, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali kami bisa mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur firman Tuhan boleh mengajarkan kami bahwa ketika kami merasa kesepian, kami boleh mencari Tuhan karena Tuhan tahu, memahami, dan mengerti apa yang kami rasakan. Tuhan peduli dan Tuhan mau menolong kami, dan kami percaya hanya Tuhan yang mampu memberikan kami sukacita, Tuhan yang mampu menghibur kami. Dan kami juga berdoa supaya kami tidak hanya fokus di dalam bermain handphone dan sebagainya, tapi kami juga fokus membangun relasi dengan teman-teman sebaya kami, teman-teman remaja seiman kami, untuk boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Pada pagi hari ini kami juga terus berdoa buat kami semua di dalam masa-masa kami sekolah walaupun masih secara online. Tuhan menolong, biarkan kami tidak putus asa, kami tidak merasa sendiri, tapi dengan belajar sendiri di rumah kami terus mengasah diri kami terus belajar dengan baik, dengan maksimal untuk menjadi anak-anak yang pintar ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk orang tua kami yang terus Tuhan berkati, boleh menolong kami sehari demi sehari, mencukupkan setiap kebutuhan kami, menyelokalakan kami, dan menjaga kami ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah
kondisi zaman ini Tuhan, kami tidak terpengaruh dengan tawaran-tawaran dunia, tetapi kami mau terus belajar taat menjadi anak-anak Tuhan yang terus memberi waktu kami setiap minggunya untuk beribadah ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mau bersyukur untuk salah seorang kakak remaja, Kak Erni, dan juga ada Karinto yang telah dengan campur tangan Tuhan, berkat Tuhan boleh memberkati sehingga mereka boleh lulus CPNS. Kami bersyukur Tuhan, di dalam mereka melayani anak, Tuhan telah merancangkan rancangan Tuhan yang luar biasa. Sebagai anak-anak remaja kami ikut bersyukur dan kami terus mendukung Kak Erni dan Karinto di dalam setiap panggilan pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan berkati semua guru-guru remaja juga Tuhan yang setia mengajarkan kami, setia mendoakan kami. Tuhan memberkati mereka masing-masing. Dan kami anak-anak remaja Tuhan yang beribadah pun setiap minggunya Tuhan memberkati supaya kami diberkati. Teman-teman kami yang mungkin melalaikan ibadah-ibadah online ini atau mungkin yang sangat terbatas karena kekurangan fasilitas untuk bisa mengikuti ibadah, Tuhan yang menolong supaya dengan cara Tuhan mereka juga bisa diberkati. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami bersyukur hari ini kami boleh menikmati berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, semoga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa minggu depan stay terus, bisa ajak kalau ada teman-teman yang tidak punya gadget, handphone untuk dengar firman Tuhan, adik-adik boleh ajak, bisa sama-sama tapi dengan duduk yang berjarak ya, jaga jarak ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.